Saya justru heran sama si Pigai ini. Ketika ada tindakan intoleran yang dilakukan oleh warga otak pekok terhadap umat Kristen yang sedang merayakan Natal di rumah mereka di wilayah Bogor, malah Pace Pigai ini diam saja dan tidak bersuara untuk mengkritik kaum intoleran itu. Tapi malah Presiden Jokowi yang membawa pesan damai di Katedral Kota Bogor dinyinyirin oleh Pace Natilius Pigai. Begitu juga dengan Anies Baswedan yang mendapat nama baru atau penambahan nama baru dari masyarakat adat Papua di rumah doa Alfa Omega menjadi Yohanes Anis, itu pun didiamkan oleh Natilius Pigai dan dia sama sekali tidak mengkritik pemberian nama baru itu kepada Yohanes Anis. Apalagi mengecam seorang Anies Baswedan yang merupakan orang Islam itu, yang dengan seenak jidatnya keluar masuk gereja hanya demi mencari popularitas politik dan menghapus dirinya dari sematan bapak politik identitas. Pemirsa, kita berjumpa lagi di penghujung tahun 2022. Meskipun berita mengenai kecaman Natilius Pigai kepada Presiden Jokowi terkait kedatangan Presiden Jokowi ke gereja Katedral Kota Bogor sudah ramai dibahas netizen sejak 25 Desember yang lalu, tapi saya kira masih bisa saya bahas meskipun sudah lewat. Karena hari ini kita masih dalam suasana merayakan Hari Raya Natal dan sebentar lagi kita semua akan menyambut Tahun Baru 2023. Dan kadrun-kadrun pun akan merayakan Tahun Baru Masehi ini bersama kita. Ya, namanya Natilius Pigai. Dia adalah mantan komisioner Komnas HAM. Pace yang satu ini lama tidak terdengar kabar, tapi kemudian baru-baru ini dia kembali muncul. Tapi kemunculan dia kali ini di ruang sosial media kita penuh dengan kontroversial, karena isi dari cuitannya dia di Twitter yang mengundang emosi sebagian besar masyarakat Indonesia, juga termasuk umat Katolik dan rakyat pendukung Presiden Jokowi. Pasalnya, dia mengecam Presiden Jokowi yang katanya datang di perayaan Ekaristi Kudus di altar Kudus, atau lebih tepatnya Presiden Jokowi datang di saat umat Katolik sedang misa Natal. Karena menurut Pace Natilius ini, Presiden Jokowi yang orang Islam itu tidak elok masuk gereja saat misa kecuali di halaman gereja. Nah, pernyataan Pace Natilius Pigai di akun Twitternya itu perlu saya luruskan, karena pernyataan dia itu salah besar, dan kalau dibiarkan akan menjadi bola liar yang kemudian dimanfaatkan oleh oposisi dan kadrun-kadrun pekok untuk menyerang dan menyudutkan Presiden Jokowi. Yang pertama, apa yang dicuitkan Natilius Pigai adalah sikap atau pernyataan pribadi dia dan sama sekali tidak mewakili suara umat Katolik. Karena faktanya, justru umat Katolik Katedral Kota Bogor sangat senang dengan kunjungan Presiden Joko Widodo, tepatnya di Hari Raya Natal ini. Bahkan, ini adalah kali pertamanya seorang presiden datang mengunjungi umat Katedral Kota Bogor. Yang kedua, kedatangan Presiden Jokowi tidak mengganggu jalannya misa umat Katedral Kota Bogor, karena Presiden Jokowi masuk gereja itu setelah selesai misa. Bahkan Presiden Jokowi sempat menunggu 15 menit di halaman gereja untuk menunggu selesainya misa. Selain itu juga bukti bahwa kedatangan Presiden Jokowi itu setelah selesainya misa adalah ditandai dengan jubah yang dikenakan oleh uskup dan para imam itu bukan lagi jubah yang dikenakan pada saat sedang berlangsungnya misa. Nah, dari sini saja kita bisa menilai bahwa Pace Pigai ini sepertinya jarang ke gereja, atau mungkin sudah lama tidak masuk gereja. Bisa jadi Pace yang satu ini Katolik KTP. Karena Natilius Pigai yang katanya seorang Katolik itu tidak tahu membedakan mana yang jubah, mana yang stola, dan mana yang kasula.
Karena saat sedang misa itu, para pastor atau romo pakai stola, tapi setelah misa mereka hanya kenakan jubah saja. Dan terlihat saat uskup Katedral Bogor dan para imam menerima kunjungan Presiden Jokowi itu, mereka hanya kenakan jubah saja. Itu artinya misa telah selesai. Yang berikutnya lagi, kedatangan Presiden Jokowi ke Katedral Kota Bogor itu untuk menyampaikan salam damai Natal kepada umat Kristen dan Katolik khususnya. Membawa pesan-pesan perdamaian dan mengajak kita semua umat beragama untuk saling bertoleransi. Presiden Jokowi bukan datang untuk merusak toleransi, atau Presiden Jokowi datang bukan untuk mengganggu umat Katolik di Katedral Kota Bogor, apalagi datang untuk membubarkan umat Katolik Katedral Kota Bogor yang sedang misa. Bukan itu Pace Pigai. Saya justru heran sama si Pigai ini. Ketika ada tindakan intoleran yang dilakukan oleh warga otak pekok terhadap umat Kristen yang sedang merayakan Natal di rumah mereka di wilayah Bogor, malah Pace Pigai ini diam saja dan tidak bersuara untuk mengkritik kaum intoleran itu. Tapi malah Presiden Jokowi yang membawa pesan damai di Katedral Kota Bogor dinyinyirin oleh Pace Natalis Pigai. Begitu juga dengan Anies Baswedan yang mendapat nama baru atau penambahan nama baru dari masyarakat adat Papua di rumah doa Alfa Omega menjadi Yohanes Anies, itu pun didiamkan oleh Natalis Pigai dan dia sama sekali tidak mengkritik pemberian nama baru itu kepada Yohanes Anies. Apalagi mengecam seorang Anies Baswedan yang merupakan orang Islam itu, yang dengan seenak jidatnya keluar masuk gereja hanya demi mencari popularitas politik dan menghapus dirinya dari sematan bapak politik identitas. Dan pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa nyinyiran dari Pace Natalis Pigai kepada Presiden Jokowi itu lebih kepada rasa benci dan sakit hatinya terhadap Presiden Jokowi. Nyinyiran dia sungguh sangat tidak berkualitas. Malah yang ada adalah memprovokasi. Tapi puji Tuhan, umat Katolik sangat tidak mudah terprovokasi dengan cuitan sampah dari Pace Natalis Pigai. Jadi untuk Pace Natalis Pigai, saya ucapkan salam damai Natal kepada Anda dan bahagia menyambut tahun baru. Semoga di tahun baru 2023 Anda tidak setolol dan segoblok dalam menyindir Presiden Jokowi hanya karena iri hati, sakit hati, dan kebencian akut dalam dirimu. Sekian dan terima kasih.